Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Orang mukmin selalu mencari bekal, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Seorang mukmin selalu mencari bekal, sementara orang kafir hanya bersukaria. Seorang mukmin mencari bekal untuk kembali ke kampung akhirat, dan selama di dunia ia hanya menggunakan sedikit untuk keperluannya. Seluruh hartanya disiapkan untuk akhirat. Begitu juga hati dan cita-citanya. Ia memutuskan hatinya dari dunia dan melakukan segala ketaatan untuk menuju akhirat, bukan untuk dunia dan penghuninya. Meski memiliki makanan yang lezat, ia akan mementingkan orang-orang miskin karena dia yakin di akhirat nanti akan mendapatkan yang lebih baik. Puncak cita-cita seorang mukmin yang arif dan alim adalah berada di dekat Al-Haq Azza wa Jalla, agar hatinya sampai kepadanya di dunia sebelum di akhirat. Dekat kepada Al-Haq Azza wa Jalla adalah puncak langkah-langkah hati. Aku melihat engkau beribadah hingga lelah, namun hatimu tidak bergeser dari tempatnya, tidak keluar dari rumah wujudnya, dan tidak berpindah dari kebinasaan. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari Tuhanmu Azza wa Jalla. Kesungguhan dan kebenaranmu akan memudahkan perjalananmu. Seluruh wujudmu harus ditetaskan dengan kebenaranmu. Pecahkan dinding penglihatanmu kepada makhluk dengan keikhlasan tauhidmu. Pecahkan sangkar pencarianmu dengan tangan kezuhutanmu. Dan terbanglah dengan hatimu hingga sampai ke pantai dekatmu dengan Tuhanmu. Ketika datang pertolongan, ia akan mengambilmu dan menyeberangkanmu kepada Tuhanmu. Dunia adalah lautan dan iman adalah perahunya. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dunia ini lautan dan iman adalah perahunya. Ketaatan adalah dayungnya dan akhirat adalah pantainya. Wahai orang yang selalu durhaka, sebentar lagi kamu akan buta dan bisu, lumpuh dan fakir. Hatimu keras, hartamu akan hilang, dirampas dan dicuri. Jadilah orang yang berakal dan bertobatlah kepada Tuhanmu. Jangan menyekutukan Tuhan dengan harta. Jangan bertawakal kepada harta dan tidak mau menginfakkannya. Keluarkan harta dari hatimu, letakkan di rumah atau di sakumu, dan ingatlah kematian. Kurangilah kerakusanmu dan pendekkan angan-anganmu." Abu Yazid Al-Bustami rahimahumullah berkata, seorang mukmin tidak meminta dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia hanya meminta Allah, "Wahai ulam, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatimu." Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu." Quran surat Az-Zumar ayat 45. Kembalilah dan serahkanlah segala sesuatu kepadanya. Serahkan dirimu kepadanya. Berbaringlah di hadapannya tanpa kata-kata, tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa mata, tanpa bertanya mengapa dan bagaimana, tanpa membantah dan menolak, tetapi setuju dan mengikuti. Katakan dengan benar. Jika demikian, hatimu akan kembali kepadanya, menyaksikannya dan tidak suka kepada selainnya. Bahkan gelisah dengan segala sesuatu di bawah aras dan di atas bumi, dan lari dari semua makhluk. Ia akan menyendiri dari semua makhluk. Tidak bisa beradab dengan baik terhadap guru kecuali orang yang telah berkhidmat kepada mereka dan melihat sebagian keadaan mereka. Kaum sufi menjadikan pujian dan celaan seperti kemarau dan penghujan atau malam dan siang. Mereka melihat keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menentukan kedatangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah jelas demikian, mereka tidak silau dengan pujian dan tidak lari dari cercaan.
Mereka tidak menghiraukannya. Hati mereka keluar dari mencintai atau membenci makhluk. Mereka tidak suka ataupun benci, tetapi sayang. Apakah artinya ilmu tanpa kebenaran dan kejujuran? Sungguh kamu telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala atas ilmumu. Kamu belajar sholat dan puasa hanya karena makhluk, agar mereka mengakuimu, memujimu, dan menyerahkan hartanya kepadamu. Kamu telah mendapatkan semua itu dari mereka. Jika datang kematian, siksa, kesempitan, dan kekacauan, maka akan terhalang antara kamu dengan mereka. Mereka dan hartanya tidak sedikit pun berguna bagimu. Justru hartamu akan dimakan oleh selainmu, sedangkan hisabnya tetap atasmu. Wahai orang yang mundur dan terhalang, amalanmu sia-sia di dunia maupun di akhirat. Para wali yang ikhlas senantiasa bersama Al-Haq Azza wa Jalla. Para ulama yang mengamalkan ilmunya adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi. Mereka adalah pewaris para nabi. Bukan kamu, wahai orang yang gila, yang hanya sibuk berbicara tetapi batinnya kosong. Wahai ulam, kamu tidak ada apa-apanya. Islam tidak membenarkan kamu. Islam adalah asas yang di atasnya didirikan syahadat, dan itu belum sempurna bagimu. Kamu mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatimu berdusta. Di hatimu banyak Tuhan. Kamu takut kepada raja dan penguasa. Yang menjadi peganganmu adalah pekerjaan, keuntungan, usaha, kekuatan, pendengaran mata dan ototmu sebagai Tuhan. Kamu beranggapan bahwa makhluk bisa memberikan manfaat, bahaya, dapat memberi dan menahan. Banyak manusia pasrah pada benda-benda itu dengan hati mereka dan mengaku pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir mereka kepada Al-Haq Azza wa Jalla hanya sebagai kebiasaan di lidah, bukan di hati. Jika hal itu disampaikan, mereka akan terkejut dan berkata, bagaimana mungkin kami dituduh seperti itu? Bukankah kami ini orang-orang muslim? Sungguh kelak cacat mereka akan terlihat. Celaka kamu, sesungguhnya ketika kamu mengucapkan la ilaha, kamu menafikan segala sesuatu, dan ketika mengucapkan illallah, kamu menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bila mana hatimu berpegang kepada selain Al-Haq Azza wa Jalla, berarti kamu dusta dalam isbatmu. Tuhanmu adalah sesuatu yang menjadi peganganmu. Segi lahir sama sekali tidak terlihat, karena yakin mukhlis dan muwahhid adalah hati yang memiliki sifat takwa, waro, zuhud, arif, dan amil. Itu adalah hati. Hati itu amir, sedangkan anggota badan adalah pasukannya. Jika kamu mengucapkan la ilaha illallah, pertama-tama katakanlah dengan hatimu, kemudian dengan lidahmu. Selanjutnya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kepadanya, bukan kepada selainnya. Sibukkanlah hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala dan keburukan di lahirmu, sedangkan batinmu tetap bersama pencipta kebaikan dan keburukan. Barang siapa mengenal Allah, tentu ia akan tunduk kepadanya, terkunci lidahnya di hadapan Allah, bahkan merendahkan hatinya kepada Allah dan kepada para hambanya yang soleh. Cita-citanya, risaunya, dan tangisnya akan bertambah. Bahkan tangisnya, rasa takutnya, rasa malunya, dan penyesalannya kian banyak atas kesalahannya terdahulu. Dia juga cemas sekiranya kehilangan apa yang telah dimilikinya berupa kemakrifatan, ilmu, dan kedekatan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Dia tidak ditanya atas apa yang dia perbuat, sedangkan manusia akan ditanya. Ia sibuk memandang masa lalu dengan penyesalan dan rasa malu, serta memandang masa depan dengan rasa cemas dan takut kalau karunia yang telah ia dapatkan itu dicabut kembali. Apakah pada hari kiamat ia tergolong orang kafir atau orang mukmin? Oleh sebab itu Rasulullah telah bersabda, di antara kamu, akulah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan paling takut kepadanya. Termasuk golongan arif, orang yang langka adalah orang yang dibacakan kepadanya tulisan takdirnya dan kemana tempat kembalinya. Dia telah membaca rahasia yang telah ditentukan baginya di Lauhil Mahfuz. Kemudian ia menyembunyikan agar tidak terlihat oleh nafsu.
Inilah Islam, menjalankan perintah dan menjauhi larangan serta sabar atas segala ujian. Dan puncaknya adalah zuhud kepada sesuatu selain Al-Haq Azza wa Jalla. Sehingga baginya sama saja antara emas dan tanah, pujian dan celaan, diberi atau tidak, surga atau neraka, nikmat atau siksa, kaya atau miskin. Bahkan ada manusia atau tidak ada manusia. Jika telah demikian keadaannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di belakang semua itu. Kemudian ia akan diberi kewalian dan kepemimpinan atas makhluk. Semua orang di belakangnya akan mendapatkan manfaat dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.